Pak Menteri Budi Aris Setiadi, ada begitu banyak aspirasi jika data di Indonesia dan pusat data nasional dapat diperbaiki, maka keniscayaan Indonesia untuk menjadi negara berdaulat dan maju itu pasti bisa terlaksana. Saya ingin tanggapan Anda. Jadi gini, saya sepakat dengan Pak Menteri tadi. Jadi negara itu hebat karena kebijakannya hebat. Kita punya sumber daya apa aja, kalau kebijakannya nggak hebat, nggak jadi. Nah, kebijakan itu adalah keputusan. Nah, keputusan itu benar, baik, akurat kalau punya informasi yang kuat. Nah, informasi yang kuat itu karena datanya bagus. Jadi ini kerinduan bersama. Jadi yang namanya kerinduan data yang manunggal, bukan tunggal loh, manunggal, menyatu. Ini penting dan saya kira ini yang jadi kata kunci kita agar yang namanya konflik yang tidak produktif gak terjadi. Misalnya saya kementerian A, beliau kementerian B, kita ngeyel masalah data. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan gak ada kebijakan akhirnya kan ya. Dengan demikian kita takes time, jadi gak bisa cepat. Nah keputusan yang hebat selain akurat tapi cepat juga. Nah untuk cepat data harus betul-betul teruji. Jadi dengan demikian visi membuat yang namanya one data, one policy memang nyambung. Dengan demikian yang harus kita pastikan adalah bahwa yang namanya visi ini dieksekusi dan memberikan kontribusi. Ini yang paling penting karena kalau cuma hanya dalam konsep agak susah nasihatnya. Jadi dengan demikian contohnya kita bicara masalah pemilu aja ya. Data pemilih itu harus jelas. Kalau nggak jelas nanti kita ribut gitu loh. Terus buat apa ribut? Mending kita kerja kan. Itu baru data pemilu. Data kemiskinan, data panen. Begitu banyak data yang buat kita itu akhirnya habis waktu untuk berdebat. Jadi daripada kita habis waktu berdebat, habis waktu buat kerja saja. So one data one policy ini men-streamline proses kebijakan sehingga menjadi lebih bukan hanya bagus, akurat, valid tapi cepat. Ingat, prinsip gini. The only sign of growth is the only sign of life is growth. And the only sign of growth is speed. Jadi kalau kita nggak cepat, nggak hidup kita. Gimana kita bisa keep up juga ya? Yes, betul. Baik. Ya. Tepuk tangan luar biasa. Ini selalu luar biasa dan menjadi pemantik diskusi nih. Makanya saya ingin tanggapannya langsung dari Mas Cahyono. Seperti apa Mas? Ya, makasih. Jadi saya coba, bukan menanggapi ya, tapi tertarik tadi dengan satu frase, data manunggal gitu. Saya coba ambil ini bukan dari sisi pemerintah, tapi dari sisi masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu mendapatkan layanan pemerintah, ini mungkin kebiasaannya adalah memberikan fotokopi KTP, mengisikan NIK ke semua permintaan layanan. Nah, itu bukan data manunggal gitu, tapi data yang di masing-masing sistem. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depannya, kita bukan lagi memberikan fotokopi KTP, kita nggak lagi memberikan NIK, kita nggak memberikan lagi identitas pribadi kita. Tapi seharusnya kita sudah mendapatkan, kalau di Kominfo itu istilahnya adalah digital ID, identitas digital. Nah ini Bapak Ibu semuanya gitu bahwa ke depannya nanti pemerintah tidak lagi meminta kepada masyarakat untuk mengisi KTP, mengisi NIK-nya. Tapi semua sudah akan mendapatkan informasi mengenai digital ID-nya yang nanti langsung mendapatkan layanan pemerintah terintegrasi. Data yang ada di masing-masing instansi itu bukan saling dipertukarkan nih istilahnya, tapi adalah saling interoperabilitas. Data yang ada di misalkan di Dukcapil itu akan dimanfaatkan oleh layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengisi terhadap berbagai macam formulir. Nah, itu yang mungkin nanti menjadi langkah ke depan dari pemerintah bahwa data bukan lagi data masing-masing, data yang sudah kolaborasi dan menuju data manunggal. Oke, baik luar biasa Mas Cahyono. Saya ingin pandangan Anda mengenai tantangan yang ada menuju keniscayaan One Data One Policy itu tadi. Tadi mungkin kita bisa tampilkan dulu slide-nya Mas Cahyono ya. Tadi saya lihat di slide pertama itu ada step-step ya menuju SPBE tadi ya, One Data One Policy, di mana tadi kalau tidak salah saya lihat adalah kualitas SDM juga sempat ya. Kita bisa lihat bersama mungkin slide-nya. Yang pertama, orientasi data. Ini kita yang bicarakan nih, di diskusi kita siang ini kita berbicara mengenai data. Lalu ada transformasi digital, dan terakhir SDM berdaya saing yang kesemuanya, tiga-tiga ini menjadi penggerak dan enabler menuju masa depan tata kelola pemerintahan. Ya, dengan digitalisasi. Saya ingin tantangannya, evaluasinya dari masing-masing 3 poin tersebut, Mas. Ya,
Makasih. Jadi saya coba tadi ambil satu contohnya tadi yang di awal itu bahwa data Manunggal ini masih diartikan bahwa data itu dimiliki oleh masing-masing instansi kewenangan. Tapi tidak. Tapi data tersebut itulah menjadi data yang akan terintegrasi sistem. Nah ini yang kemudian kita sudah mulai bergerak nih. Bukan lagi masing-masing itu akan memproses data sesuai kebutuhannya atau kewenangannya, tapi kita akan berorientasi terhadap data yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang transformasi digital. Nah transformasi digital ini kalau di pemerintah, yang itu mungkin salah satu pilar digital, dari ekonomi digital, masyarakat digital, infrastruktur digital, ada pemerintah digital. Maka kita akan mengarah kepada pemerintah digital yang memiliki layanan yang terintegrasi. Nah, pada saat kita akan memiliki layanan terintegrasi, basisnya adalah sebelah kiri, orientasi terhadap data yang terintegrasi. Nah, nanti pada saat itu kita sudah siap dengan orientasi data dan transformasi digital, maka ke kanan, talenta digital untuk ASN itu akan menjadi faktor kunci terhadap pengelolaan operasional dari layanan digital. Nah, mungkin itu yang dapat coba kami sampaikan. Masih tadi kalau istilahnya Pak Profesor bahwa kita sudah bukan lagi ke arah silo-silo, kita sudah mulai mengarah kepada konsolidasi, tapi kita tidak ingin waktu lama. Kita ingin cepat untuk bergerak kepada pemerintahan masa depan, governance 5.0. Governance 5.0, pemerintah bekerja bersama rakyat ya. No longer governing for citizens, tapi governing with citizens ya. Itu tadi ya yang kita harapkan bersama terjadi. Tepuk tangan dong para hadirin. Ini luar biasa loh, apa yang kita diskusikan di sini juga sebenarnya juga akan menentukan seperti apa ya masa depannya, ke depannya untuk Indonesia yang lebih berdaulat lagi dari data itu sendiri. Nah, Mas Fahru Rozi, tanggapannya mungkin terlebih dahulu dari apa yang disampaikan Mas Rian dan juga Mas Cahyono. Sebelum saya nanti juga akan bertanya nih mengenai jaringan intra pemerintah. Pastinya para hadirin juga belum awam betul mengenai hal tersebut, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik ini Prof dan Pak Cahyono. Sebenarnya satu kebijakan satu data Indonesia, itu yang ada di benak saya itu ke depannya, itu ada one single reference of data, kalau menurut kami. Jadi kita tahu ketika berhubungan dengan data kependudukan, kita refernya data yang ada di Jenduk Capil. Ketika kita berhubungan atau memerlukan data yang berhubungan dengan spasial, kita ke Badan Informasi Geospasial. Begitu juga dengan data-data lain yang dimiliki ataupun dikelola oleh sektor yang berkaitan dengan data yang kita butuhkan itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada kebijakan berkaitan dengan one single reference of data, itu jadi kedepannya baik itu kita ingin membutuhkan layanan apapun, bentuk layanannya dari manapun, itu kita gampang ininya, kebutuhan akan datanya kita tahu kita ngambil data ini dari mana. Nah, dari sisi teknis di Kominfo telah menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah. Jadi yang kita sebut dengan SPLP itu nanti bisa memungkinkan interoperabilitas data di mana salah satu contoh misalkan ada Kementerian Kesehatan memiliki layanan berkaitan dengan sektor kesehatan. Nah, sektor kesehatan itu kan memerlukan data kependudukan. Kita ngeceknya langsung ke Ditjen Dukcapil. Dari Ditjen Dukcapil ke Kementerian Kesehatan ada yang namanya API mechanism untuk interoperabilitas data yang diperlukan oleh aplikasi di layanan kesehatan tersebut. Jadi menurut saya tadi yang data manunggal yang disebut bapak-bapak berdua itu, kalau dari pemahaman saya yaitu one single reference of data, itu berkaitan dengan one data one policy. Seperti itu. One single reference of data Ya, yang betul. berkaitan dengan one data one policy Ya. ya. Nah, jaringan intra pemerintah yang digagas oleh Kominfo ini bagaimana nanti serta-merta mendukung keberlangsungan one data policy itu? Ya, jadi di Perpres SPB itu disebutkan bahwa salah satu dari infrastruktur dasar untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah jaringan intra pemerintah. Ada dua lainnya yaitu sistem penghubung layanan pemerintah dan pusat data nasional yang sedang saat ini digagas oleh Kementerian Kominfo. Berkaitan dengan jaringan intra pemerintah, mungkin teman-teman sekalian,
Jadi jaringan intra pemerintah itu sifatnya closed network. Jadi closed network dalam artian tidak sembarang entitas itu bisa bergabung, bisa akses ke jaringan intra pemerintah tersebut. Jaringan intra pemerintah kita desain hanya entitas ataupun kementerian lembaga secara keseluruhan pemerintah Indonesia yang akan masuk ke dalam lingkup jaringan intra pemerintah itu sendiri. Jadi dia bentuknya closed network. Ketika ada keperluan untuk mengakses dunia luar, kita tinggal bermain di masalah sisi teknologinya. Tadi Mas Rian menyebut mengenai data tuh harus multiple layer gitu ya. Ada Ya. data yang memang untuk Betul. masyarakat, ada data khusus yang very very sensitive dan hanya bisa diakses oleh very very eksklusif ya, sangat-sangat segelintir tertentu gitu ya, kan beberapa data yang kita ketahui juga sepertinya data yang hanya bisa diakses oleh negara. Mas, saya ingin nanya, karena dalam beberapa waktu belakangan ini saja, ini saya langsung naik ke Kemenkominfo ya, kita dengar sendiri berita-berita mengenai kebocoran data ya. Kita tahu kemarin sempat ada, saya tidak sebut instansinya, mungkin seperti data imigrasi, kemarin sempat ada data pemilu ya, lalu ada juga data mengenai layanan kesehatan. Saya ingin tanggapan Anda mengenai hal tersebut dari Kemenkominfo, dan mungkin ke depannya pertanyaannya adalah, karena data yang disimpan cukup sensitif di JIP, bagaimana menjaga keamanan data itu sendiri? Silakan Mas. Oke. Pertama perlu diketahui bahwa kita semua mungkin gak semua kita paham terkait dengan teknologi ya. Betul. Karena beberapa yang saya temukan kasus itu berkaitan dengan kebocoran data. Kayak kemarin kita dapat temuan kasus kebocoran data pengelola domain. Nah, pengelola domain itu kita cek ternyata data yang dipublish si perpetrator itu yang nge-publish data yang dia duga bocor, itu ternyata data dari aplikasi yang lain. Cuman di situ diklaim bahwa itu data pengguna domain, data domain pengelola domain dari website pemerintah. Padahal itu data dari aplikasi lain. Saya kurang tahu itu aplikasi apa. Nah, kemudian berkaitan dengan seberapa aman JIP berkaitan dengan data sensitif. Nah, justru JIP ini dibentuk untuk menanggulangi kebocoran data strategis. Pak Menteri tadi sampaikan bahwa ada mekanisme atau regulasi yang sedang disusun saat ini berkaitan dengan klasifikasi data. Jadi klasifikasi data itu di dalamnya data-data ataupun informasi itu akan dibagi. Tadi yang Mas Prof sampaikan bahwa data yang bersifat publik itu publicly available, siapapun bisa mengakses. Yang tadi saya bilang bahwa kemudahan akses. Itu untuk data-data yang publicly memang available, bisa diakses. Kemudian karena JIP bersifat closed network, itu memungkinkan kita sesama instansi pemerintah yang join bergabung di dalam JIP itu memiliki rule yang sangat strict. Jadi terkait dengan aliran data. Data ini data apa, kemudian data ini source-nya dari mana, mau dikirim kemana, itu kita bisa kelola, kita punya power di situ. Jadi kita kalau misalkan ada data dari mana yang kita tidak tahu entitasnya, itu tidak akan kita izinkan untuk keluar dari closed network yang sudah kita bangun di JIP. Gitu. Jadi memang JIP ini tentunya juga sangat-sangat substansial ya keberadaan Betul, dalam hal ini. sangat Ya. substansial. Dan tantangannya sendiri, Mas, seperti apa mengenai JIP ini sampai saat ini Anda memandangnya? Kalau tantangan berkaitan dengan JIP, pertama, jadi cita-cita kita ke depan bahwa pemerintah Indonesia itu akan membentuk semua entitas pemerintah itu satu jaringan tertutup yang tadi saya bilang closed network. Kemudian mulai dari pembagian, mohon maaf ini agak teknis, alokasi IP, kemudian pembagian routing, proses pengarahan data itu dari sumber ke destinasinya. Itu semua akan kita kita tentukan, ada term and condition yang harus dipenuhi. Kemudian tantangan saat ini berkaitan dengan JIP adalah pertama masalah letak geografis. Jadi geografis Indonesia kan sangat besar. Nah, kemudian teknologi yang bisa untuk mengimplementasikan JIP itu ada dua secara garis besar. Pertama physical cable, jadi kita bisa tarik kabel antar entitas, atau kita menggunakan public internet tapi dengan ada mekanisme pengamanannya. Jadi ada public internet namun diisolasi jalur-jalur tertentu.
jangan sampai bobol betul. Jadi tantangannya selain strategis, selain geografis, kemudian ada pemilihan teknologi yang ujung-ujungnya nanti berdampak ke sisi pembiayaan yang akan Oke. dikeluarkan oleh pemerintah.